Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surat Al-Insyiqaq ya. Tidak salah, kita masuk pada ayat ke-21 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikan kepada mereka ancaman azab yang sangat pedih. Taib, surah Al-Insyiqaq ini, pada ayat yang kita bahas ini, adalah satu di antara 15 ayat yang kita diperintahkan untuk sujud tilawah. Jadi kalau kita bicara soal sujud, kita tahu bahwa sujud adalah salah satu daripada jawabirus shalah. Jawabirus shalah itu artinya yang menembel kekurangan-kekurangan dalam salat. Karena yang menembel kekurangan dalam salat itu kan 3 macam. Pertama, zikir dan istighfar. Makanya selepas salat wajib kita langsung istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Lah, faidahnya zikir dan istighfar ini untuk menambal kekurangan dalam salat. Karena salat kita ini kan tidak ada yang sempurna. Mesti ada kekurangan, entah melamun, tidak khusyuk, tidak tumakninah, kan macam-macam. Makanya untuk menambal kekurangan dalam salat itu dengan cara istighfar tadi dan juga zikir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, salat rawatib dan juga salat nafilah, qabliyah dan ba'diyah, itu juga salah satu penyempurna kekurangan dalam salat wajib. Lah, yang terakhir sujud, yang disebut dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi juga untuk menyempurnakan kekurangan dalam salat, baik tambahan, pengurangan ataupun ragu-ragu. Jadi sujud ini bagian daripada penyempurna salat. Dan sujud sendiri kan macam banyaknya. Di sana ada namanya sujud masyru', yang biasa kita kenal dalam setiap salat kan ada sujudnya, baik salat sunnah ataupun wajib. Yang kedua namanya sujud sahwi, ma'ruf ya, karena ada tambahan, pengurangan, atau karena adanya keraguan-raguan dalam salat. Kemudian yang ketiga disebut sujud syukur, karena sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir sujud tilawah. Inilah kita akan bahas. Karena sujud tilawah inilah yang kemudian menjadikan orang yang membaca surah Al-Insyiqaq ini disunnahkan untuk sujud. Adapun 15 ayat itu yang disebutkan oleh para ulama, pertama dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian surah An-Nahl ayat 49 dan 50. Kemudian surah Al-Isra ayat 109. Kemudian surah Maryam ayat 58. Kemudian surah Al-Hajj ayat 18. Kemudian terulang juga dalam surah Al-Hajj ayat 77. Kemudian juga surah Al-Furqan ayat 60. Kemudian surah An-Naml ayat 26. Kemudian surah As-Sajdah ayat 15. Kemudian surah Sad ayat 34. Kemudian surah Fussilat ayat 38. Kemudian surah An-Najm ayat 62. Kemudian surah Al-Insyiqaq yang kita bahas ini ayat 21. Dan yang terakhir suratul Alaq ayat
wasjud waqtarib itu. Inilah ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat yang disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun secara umum, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita bicara soal sujud, jadi sujud ini adalah amalan ibadah seluruh makhluk. Jadi bukan kita saja yang sujud. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu semua sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu kita bisa baca dalam surah Al-Isra ayat 44. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra di situ, Allah mengatakan tusabbihu lahus samawat as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit-langit yang 7 dan juga bumi-bumi dengan lapisannya dan seluruh makhluk di antara keduanya, mereka bertasbih. Ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud tasbih di sini artinya sujud. Ini yang pertama. Kemudian lebih jelasnya lagi, baca surah Al-Hajj ayat 18. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas wa katsirun haqqun alaihi al-'adzab. Tidakkah kau lihat bahwa Allah itu disujudi oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan seluruh makhluk binatang-binatang yang ada di bumi. Semua sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa sujud ini adalah ta'abbudi kauni, amalan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Yang kedua, sujud juga adalah amalan para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 206. Allah mengatakan, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Jadi ketika Allah menceritakan soal para malaikat, maka Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang di sisi Rabb kamu, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah dan mereka bertasbih serta mereka sujud. Maksudnya para malaikat. Jadi sujud juga amalan para malaikat. Kemudian juga sujud ini sebuah ibadah yang sangat agung. Makanya tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah An-Najm ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Kenapa saya katakan bahwa sujud ini ibadah yang paling agung? Bahkan dikatakan dekatnya seorang hamba dengan Allah itu saat sujud. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama yang lain mengatakan, karena kita tahu bahwa dari anggota manusia dari atas kepala sampai kaki itu yang paling mulia adalah kepala. Manusia itu dimuliakan karena kepalanya. Makanya ketika para ulama membicarakan tentang gambar, hukum gambar yang bernyawa, mereka mengatakan bahwa as-suratu fi ra'si. Gambar itu karena dilihat kepalanya. Jadi kalau antum membuat gambar manusia tanpa kepala tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau ada kepalanya. Karena kemuliaan manusia itu ada di kepala. Bayangkan kepala yang sangat mulia tiba-tiba diletakkan di tempat yang paling rendah, di bumi. Menunjukkan bahwa ibadah yang sangat agung, yang menunjukkan kehambaan seorang hamba kepada Allah itu saat dia sujud. Karena meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang hina, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sini dikatakan para ulama, was-sujudu ibadatun jalilatun la tusrafu illa lillah. Bahwa sujud itu ibadah yang sangat agung, tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika membahas seseorang yang bersalaman dengan orang tua dalam kondisi ruku, itu diharamkan, tidak boleh menunduk. Kalau posisinya seperti ruku begitu ya. Karena ruku dan sujud itu tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Jadi kalau salaman jangan menunduk seperti orang ruku. Ya biasa saja kan itu. Kalau nunduk sedikit, tapi jangan seperti orang yang seperti ruku, karena ruku dan sujud tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan sujud, bahwa setan itu memanfaatkan ibadah yang agung ini untuk menghinakan manusia. Makanya bagaimana caranya setan itu menghina manusia agar mereka beribadah kepada syaitan dengan cara sujud. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman itu ketika membariskan sebuah pasukan, itu kan kehilangan satu tentaranya, burung hudhud. Dan burung hudhud dijelaskan dalam sirah itu, dia sebagai muhandis. Muhandis itu insinyur.
Bayangkan burung jadi insinyur. Antum tidak jadi insinyur. Burung Sulaiman itu jadi insinyur. Dialah yang mencari air. Jadi burung hudud ini tugasnya mencari air. Karena kan Nabi Sulaiman kalau berjalan ya ke padang pasir, ke gunung-gunung kan gitu ya. Jadi kalau ada air dia memberitahu. Jadi satu hari ketika Nabi Sulaiman membariskan pasukannya, hudhud pula tak ada. Maka Sulaiman marah. Awas saja kalau dia datang, imma saya azab dia, atau saya akan bunuh dia, atau saya maafkan kalau dia datang dengan membawa alasan yang benar. Tiba-tiba baru ngomong begitu, datang pula si hudhud itu. Kemudian dia menceritakan bahwa dia baru saja pergi ke sebuah tempat yang ada istana megah, di mana di Yaman. Padahal pasukan ada di Palestina, kan? Palestina ke Yaman itu kan luar biasa. Berarti hudhud ini diberikan kemampuan terbang begitu cepat. Kemudian dia melaporkan kepada Sulaiman bahwa dia punya ilmu yang ia tidak punya, menunjukkan Sulaiman tidak tahu yang gaib. Walaupun dia punya kemampuan macam-macam kan, tapi dia tidak tahu yang gaib. Buktinya dia tidak memiliki pengetahuan seperti hudhud. Tapi Sulaiman ini menunjukkan tawadhu, dia mau mendengarkan alasan hudhud. Kemudian dia mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Wahai baginda Sulaiman, aku mendapatkan di istana itu seorang wanita yang merajai mereka dan diberikan segala sesuatu dari istananya, dan ada istana yang sangat megah di situ. Tetapi dia mengatakan apa? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi sayang wanita itu dan kaumnya menyembah dengan cara sujud kepada matahari, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan, makanya Sulaiman kemudian mengirim surat kalau itu benar. Kemudian surat itu sampailah di istana Balqis itu. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan wa zayyana lahumus syaitan. Setan telah menghiasi mereka. Berarti sujudnya Ratu Balqis kepada matahari itu karena setan telah menguasai mereka. Dan memang dari sini kata para ulama istimbatnya bagaimana setan itu mengambil ibadah yang sangat agung sujud supaya manusia tidak sujud kepada Allah, sujud kepada dia. Dan itu banyak dilakukan oleh para dukun, paranormal, bomo-bomo dan yang semacamnya. Ya, ini juga berarti sujud ini ibadah yang agung sampai-sampai setan pun meminta agar manusia sujud kepada dia. Makanya ketika dia sujud, disuruh sujud kepada Adam, dia tak mau kan? Ketika Allah mengatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia tak mau sujud. Kenapa? Karena dia enggan dan termasuk makhluk yang sangat kafir. Lah dari sini iblis itu kalau melihat ada orang yang sujud, dia langsung menyingkir kemudian menangis. Kemudian dia mengatakan, dahulu aku diperintahkan sujud dan aku tidak mau sujud, waliyan nar, maka neraka pantas untukku. Tapi hamba ini sekali diperintahkan sujud, maka dia langsung sujud, falahul jannah, maka dia dapat surga. Jadi sujud tilawahnya kita atau sujud-sujud yang lainnya itu membuat sakit hati setan itu, membuat sedih setan, membuat tersiksanya setan. Makanya kenapa kemudian di banyak wasiat Nabi SAW kepada para sahabat itu kebanyakan adalah wasiat untuk memperbanyak sujud alias salat. Karena salat kan ada sujudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga al jaza min jinsil amal. Sebuah balasan itu disesuaikan dengan amalan di dunia. Orang yang memperbanyak sujud di dunia, maka di akhirat dia akan mudah untuk sujud. Tapi orang yang sedikit sujud di dunia, maka di akhirat akan dipersulit dia sujudnya. Dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah Al-Qalam ayat 43. Allah mengatakan yauma yakshifu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, namun mereka tidak mampu untuk sujud. Pandangan mereka tertunduk dan diliputi kehinaan. Sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk sujud pada waktu mereka sehat, tetapi mereka menolaknya. Dari sini istimbatnya, ketika kita jarang sujud di dunia, maka ketika disuruh sujud ketika Allah menampakkan betisnya, mereka tidak sanggup sujud. Sama juga orang-orang yang banyak berdiri di dunia, maksudnya qiyamul lail atau salat-salat sunnah yang lainnya selain salat wajib, maka dia akan sedikit berdiri di padang mahsyar. Tetapi barang siapa yang sedikit berdirinya di dunia alias salat, maka dia akan paling lama berdirinya di padang mahsyar. Begitulah al jaza min jinsil amal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala termasuk sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kemudian beliau berdalil dengan kisahnya tukang sihir.
Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam berduel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun itu, kemudian Musa pun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular betulan, kan itu mukjizat kan itu. Sementara tukang-tukang sihir kan mereka menggunakan sihir takhil, sihir hipnotis bahasa kitanya. Jadi dilemparkan tambang benang kemudian dihayalkan itu ular. Musa sempat ketakutan tapi Allah mengatakan, "Jangan takut, lemparkan saja." Nah, boleh jadi mungkin pendalilan diharamkan ataupun hipnotis bagian daripada sihir itu, inilah pendalilannya. Karena tukang-tukang sihir Fir'aun itu menggunakan sihir takhil, sihir hayalan. Hipnotis kan hayalan kan itu ya. Kadang-kadang ditepuk tahu-tahu menghayal dia. Suruh gosok ATM digosok dia. Ya, kadang-kadang dulu ada cerita orang yang menggunakan media rokok ketika belanja di pasar gitu ya. Ketika ambil barang dia ngerokok, kemudian asapnya dihembuskan ke orang yang jualan. Tahu-tahu minta kembali, bayar aja belum? Kena hipnotis dia kan gitu. Jadi ketika kemudian tukang sihir Fir'aun ini kalah, kemudian mereka berusaha memantra-mantra tentang ularnya, Nabi Musa tetap saja yang dipandang ular bukan tongkat gitu. Dari situ mereka menganggap ini kekuatan lain, ini kekuatan Tuhan. Makanya tukang-tukang sihir itu semua sujud kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tentu sujud kepada Allah. Ini tanda kalahnya. Mereka pun sujud kepada Allah azza wa jalla di hadapan Nabi Musa. Tanda bertobatnya. Ya, Fir'aun marahlah dan mengatakan, "Amantum qabla an adzana lakum?" Kalian beriman sebelum saya izinkan. Bayangkan, beriman aja izin Fir'aun dulu. Tukang sihir Fir'aun itu. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika tukang-tukang sihir itu dibantai oleh Fir'aun karena tidak menurut kepada Fir'aun. Lihat kata Ibnu Abbas, bagaimana mereka di pagi hari saharatun fajarah, mereka tukang sihir yang jahat, tapi di sore hari mereka syuhadaun bararah, orang yang mati syahid. Bayangkan, paginya kufur, meninggal dalam posisi syahid. Kata Imam Ibnul Qayyim, lihat bagaimana pengaruh sujud mereka, menjadikan mereka yang tadinya ahlun nar menjadi ahlul jannah, hanya gara-gara sujud. Padahal dari kecil mereka sampai duel dengan Nabi Musa itu tidak ada kebaikan sama sekali. Namanya tukang sihir, tahulah praktek mereka pasti menyembah setan kan gitu. Tapi ketika mereka tobat kemudian sujud kepada Allah satu kali di hadapan Nabi Musa, semua dosa-dosa diampuni. Itu menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat amalan sujud itu luar biasa. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, dia mengatakan, "Faya sa'adatu man sajada lillah." Duhai kiranya kebahagiaan bagi orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Adapun secara umum keutamaan sujud, yang pertama, bahwa orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bekas sujud itu tidak mungkin mampu neraka untuk membakarnya. Makanya kalau antum baca hadis syafaat yang panjang sekali itu, setelah mereka kemudian meniti titian siratal mustaqim itu, kemudian ada orang-orang yang masuk neraka, yang sudah gosong pun di neraka. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Malaikat tidak mengenali karena mereka sudah hancur dimakan api kan gitu. Tapi malaikat bisa mengenali dari athar sujudnya, dari bekas sujudnya. Dari sini Nabi SAW mengatakan bahwa ta'kulun nar min ibni Adam illa athar sujud. Semua anggota badan Bani Adam itu akan terbakar dengan neraka kecuali bekas sujudnya. Jadi malaikat ketika menyelamatkan orang-orang yang masuk neraka yang dapat syafaat itu bisa diselamatkan gara-gara apa? Gara-gara ada bekas sujudnya itu. Ini kan keistimewaan yang luar biasa sujud itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kasratus sujud, banyaknya sujud itu juga sababun lidukhulil jannah. Ini menjadi sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Ingat, di zaman Rasul ada seorang anak yang belum balik namanya Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah al-Aslami ini umur 10 tahun. Ada mengatakan belasan tahun. Yang jelas belum balik lah. Tapi Rabi'ah ini selalu membantu Rasul. Dia jarang tidur malam. Jadi tidurnya itu di samping pintu rumah Nabi. Dia hanya bersandar di situ, takut kalau seandainya Nabi sewaktu-waktu di malam hari berhajat kepada dia. Jadi dia selalu terjaga. Kadang-kadang menyiapkan sandal, menyiapkan air wudhu, macam-macam lah keperluan Nabi itu. Lah Nabi SAW itu tidak pernah melupakan kebaikan siapapun, hatta anak kecil sekalipun. Jadi Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, dia panggil Rabi'ah itu dan mengatakan kepada Rabi'ah ini, "Ya Rabi'ah, salini, mintalah kau sesuatu kepadaku." Nih kalau Rabi'ah digantikan anak sekarang pasti minta handphone, minta gadget, minta kalau Rabi'ah digantikan anak-anak hari ini kan gitu ya. Anak-anak hari ini tuh umur 3 tahun aja udah pandai main game ya. Tapi Rabi'ah itu bukan anak-anak sekarang. Dia anak didikan Nabi SAW. Dia hanya mengatakan, "Inni uridu ma'aka fil jannah." Aku tidak ingin apapun wahai Rasul, tapi jadikan aku bersamamu di sorga saja. Bayangkan permintaan anak kecil ingin menjadi teman Rasul di sorga ya. Lain Rabi'ah al-Aslami, lain pula seorang nenek Yahudi di zaman Nabi. Ketika dia menjamu karena Rasul kan pulang dari Khaybar,
Kemudian kehabisan bekal, dijamulah sama nenek Yahudi itu. Rasul sekali lagi tidak pernah melupakan kebaikan. Dia mengatakan, "Nek, kalau aku pulang ke Madinah, kira-kira akan kamu mau apa? Aku hantar sesuatu kepadamu." Minta macam-macam. Dia minta budak supaya dia menjadi pembantu di rumahnya. Dia minta anjing supaya kalbun yahrusul ghanam, bisa menjaga kambing-kambing. Macam-macam disebutkan, bayangkan. Padahal bertamunya sekali, ngasih makan sekali, mintanya macam-macam. Ibaratnya antum ini bertamu sama saya kasih makan tuh. Nah, antum berterima kasih sama saya. Ustaz, kira-kira ini sebagai balasannya apa? Kata saya minta mobil. Minta mobil, minta pembantu, minta apa, kan gak masuk di akal kan gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "A'ajizti ka'ajuzi Bani Israel," gitu ya. Lemahkah engkau, Nek, seperti nenek di zaman Bani Israel. Ya. Sahabat bertanya, apa maksudnya ajuz Bani Israel ini, wahai Rasul? Kemudian Rasul menceritakan dulu, Nabi Musa ini pernah tersesat ketika membawa Israel dari Mesir ke Palestina. Maka uqala mereka, orang-orang yang berakal dari ulama, murid-muridnya Musa, mengatakan teringat dengan pesannya Nabi Yusuf, ya, bahwa jasad dia hendaklah dibawa dari Mesir dan dikubur di Palestina. Dan tidak ada yang mengetahui kuburan Nabi Yusuf kecuali seorang nenek. Makanya kemudian Nabi Musa mengatakan kepada nenek itu, "Nek, di mana kuburannya?" Kata nenek itu, "Enggak bisa gratis lah kan itu. Ada bayarannya." Kata Nabi Musa, "Apa bayarannya?" "Tidak mahal-mahal, jadikan aku temanmu di sorga," katanya. Ya, Musa tidak punya sorga, diam dia. Masa nunjukkan kuburan saja langsung menjadi teman Nabi Musa di sorga, mahal kali biayanya kan gitu. Tapi tiba-tiba Jibril turun dan memberitahu, "Iyahkan saja nenek itu." Karena Allah sudah mengabulkan permintaannya. Baru kemudian digali kuburan Nabi Yusuf, dibawa jasadnya, akhirnya tidak tersesat lagi. Syahidnya di sini adalah kalau nenek Yahudi di zaman Rasul malah minta dunia, nenek di zaman Bani Israel minta sorga. Makanya Rasul mengatakan, "Lemahkah engkau nenek untuk seperti nenek di zaman Bani Israel? Kau sudah tua, harusnya minta sorga, kau minta dunia pula," gitu maksudnya. Lah, Rabi al-Aslami ini anak kecil, belum balik kan. Tapi ketika Rasul mengatakan, "Mau apa kamu? Karena kau sudah berbuat baik kepada aku," dia hanya mengatakan, "Inni uridu ma'aka fil jannah." Aku hanya ingin menjadi temanmu di surga. Rasul kemudian menolak, tidak. Rasul hanya mengatakan, "Kalau gitu fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Tolong saja, aku akan kubulkan permintaanmu, tapi bantu juga keinginanmu itu dengan cara apa? Perbanyak sujud. Dari sini ada faedah bahwa sujud ini bukan hanya sebab orang masuk surga, tapi juga lebih daripada itu sebab menjadi teman Rasul di surga. Ya, jadi dua itu keutamanya, sebab masuk surga dan sebab menjadi teman Nabi SAW di surga. Dan teman Nabi di surga bukan hanya surga rendah, surga tinggi kan gitu. Rasul tidak mungkin diletakkan di surga yang rendah, pasti surga yang paling tinggi. Dan itu keutamaan orang yang sujud. Kemudian yang ketiga, sujud ini juga yazidul hasanat, bisa menambah kebaikan, menghapus kesalahan, dan mengangkat derajat, serta amalan yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Mi'dan ibn Abi Talha radhiyallahu an, dia mengatakan, "Laqitu Thauban," aku berjumpa dengan Thauban, maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, budak yang pernah dimerdekakan Rasul. Fakultu, dan aku katakan, "Fa akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunil jannah." Bisa enggak kau kabarkan kepadaku dengan sebuah amalan yang bisa masukkan aku ke surga? Maka kemudian Thauban mengatakan, "Ya, aku pernah mendengar dan bertanya kepada Nabi langsung tentang amalan itu." Maka Rasul mengatakan, "Alaika bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa khutta anka biha khatiyah." Tidaklah seorang muslim itu sujud karena Allah, satu kali sujud saja, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus baginya kesalahan. Dalam riwayat yang lain, kataballahu lahu biha hasanah, Allah akan catat baginya kebaikan. Berarti di sini ada tiga, dicatat kebaikan. 4 di sini ya, amal yang paling dicintai, yang kedua diangkat kesalahannya, yang ketiga diangkat derajatnya, dan yang terakhir ditulis kebaikannya. Ini buah daripada sujud. Ini yang ketiga. Yang keempat, sujud adalah bagian daripada rahmat, turunnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, "As-sujudu min asbabi rahmati." Sujud itu adalah sebab-sebab di antara turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan itu difirmankan dalam surah Al-Furqan ayat 60. "Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura." Kalimat "wa idza qila lahum usjudu lirrahman," sujudlah kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah, sifatnya rahmat, ya. Jadi nama dari Ar-Rahman itu pecahan sifatnya menjadi rahmat. Artinya ketika kita sujud kepada Ar-Rahman, maka itu sebab di antara turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sujud ini juga maudhi'u istijabati doa. Dia tempat yang paling mustajabnya doa.
Nabi SAW sampai mengatakan, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ingat, sujud itu posisi yang paling mustajab doa. Jadi kalau antum ingin berdoa dan mudah diijabah, posisikan ketika sujud. Mungkin kalau umpamanya sholat wajib ya mungkin agak susah karena kita harus mengikuti gerakan imam. Tapi dalam sholat sunnah kan kita bisa memperpanjang sujud kan. Apalagi sholat itu ditempatkan dengan waktu-waktu yang mustajab lainnya seperti sulusul akhir, ya di sepertiga malam akhir gitu kan. Makanya kenapa kalau kita membahas keajaiban tahajud itu karena ada keajaiban sujud di situ tuh. Apalagi kalau kita melihat hadis Nabi SAW ketika bicara soal dua gerakan dalam sholat yang bisa menggugurkan dosa, mulai takbir sampai salam itu ada dua gerakan. Di situ harus diperhatikan. Kenapa? Karena disitulah dosa-dosa kita dirontokkan. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, innal abda idza qama yusalli utiya bidhunubihi fawudiat ala ra'si. Seorang hamba itu kalau sedang sholat, maka akan datangkan dosa-dosanya kemudian diletakkan di kepalanya. Kemudian kata Nabi SAW, au atikihi, dan juga diletakkan di pundaknya. Jadi dua tempat dosa itu diletakkan ketika sholat. Pertama di kepala, yang kedua di pundak. Kemudian kata Nabi SAW, fakullama raka'a au sajada tasaqatat anhu. Setiap dia ruku ataupun sujud, disitulah rontok dosa-dosa kita. Makanya kenapa saat sholat itu harus betul-betul tuh diperhatikan ruku dan sujudnya. Karena ada hadis yang mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena tidak pernah tumakninah ketika ruku dan sujudnya. Karena di situ justru tempat di mana dosa kita itu akan dirontokkan tuh. Nah, sementara kalau umpamanya ruku, Allahu Akbar, kayak sholat tarawih 5 menit, gimana ceritanya tuh? Mungkin belum jatuh udah diangkat dosanya. Jadi nggak jatuh-jatuh. Karena terlalu nggak tumakninah kan itu. Disuruh lama biar dosa kita ini loh rontok di situ. Dan sujud pun disuruh lama supaya dosa kita rontok. Makanya ketika Rasul mempermisalkan sholat itu, mempermisalkan dengan bagaimana pendapatmu kalau di depan rumahmu ada sungai bersih, kemudian kau mandi 5 kali, bukankah kau bersih? Ya bersih wahai Rasul. Begitulah sholat membersihkan dosa-dosanya. Kapan itu? Ketika ruku dan sujud, gitu maksudnya. Artinya sujud juga adalah ibadah yang agung untuk merontokkan dosa. Bukan hanya sekedar aqrab ma yakunu min rabbih, ya, jadi seorang hamba lebih dekat dengan Rabbnya, tapi lebih daripada itu sujud bisa merontokkan dosa-dosa kita. Kemudian juga sujud ini juga pembeda umat Muhammad dengan umat yang lainnya. Jadi ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, bagaimana kau bisa mengenali umatmu pada hari kiamat? Jumpa saja di dunia tidak? Apa kata Nabi SAW? Ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun, kemudian aghar muhajjal amma kunta ta'rifuhu minha? Qala bala fa inna ummati ghurran minas sujud muhajjaluna minal wudu. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu jika engkau masuk dalam sirat, di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam, dan dalam kumpulan itu terdapat seekor kuda memiliki ghurrah. Maksudnya ghurrah itu warna putih. Dia ada cerah di dahinya, jadi ada cahaya putih di dahinya, ya. Dan muhajjal itu maksudnya berkaki putih. Jadi bayangannya kalau ada kuda semua hitam, tiba-tiba ada kuda putih satu, kan akan tahu tuh, oh itu. Kan itu ya. Lah Rasulullah SAW bisa melihat, mengenali umatnya dari situ. Dari apa? Dari cahaya yang ada di dahi dia, karena bekas sujudnya gitu maksudnya, dan cahaya dari kakinya karena bekas wudunya. Jadi artinya dari sini syahidnya adalah Rasul tidak mengenali kepada umatnya yang tidak pernah sujud, dan Rasul tidak mengenali kepada umatnya yang tidak pernah wudu. Karena yang membedakan umat Muhammad dengan umat yang lainnya pada hari kiamat itu dari dua, dari salat dan dari wudu, dari sujudnya dan dari anggota wudunya. Kemudian juga di antara faedah daripada sujud adalah, sebutkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, man daqa sadrahu wa kathura hammuhu wa ahzana an-nas falyastaghil bi dzikri rabbih wal yukthir minas salati was sujudi wa du'a. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang sempit dadanya, banyak masalahnya, banyak kesedihannya, maka sibukkan dengan zikir kepada Rabbnya, perbanyak salat, sujud dan doa kepada Tuhannya. Jadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa di antara yang bisa menghilangkan perasaan gundah gulana, stres, sedih dan yang semacamnya, itu salah satunya adalah dengan memperbanyak sujud. Jadi kalau kita stresnya sholat gitu maksudnya. Makanya kenapa Nabi itu idza hazabahul amru fazia ila shalah, kan? Kalau ada datang perkara yang Rasul tidak bisa keluar dari perkara itu, Rasul langsung sholat. Coba antum kalau ada masalah yang tidak bisa keluar dari masalah itu, langsung ambil wudu kemudian sholat.
dengan penuh keyakinan bahwa masalah antum bisa diuraikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus yakin, tapi jangan coba-coba, karena kita ini diperintahkan ibadah dengan penuh keyakinan, maka jangan menyembah Allah juga kecuali dengan keyakinan. Jangan main coba-coba kan itu. Ya memang harus yakin kita bahwa dengan dekat dengan Allah kan masalah datang dari Allah. Sementara salat itu bagian daripada munajat kita. Pertemuan seorang hamba di dunia itu kan dengan Allah kan di dua tempat. Sudah saya jelaskan. Pertama dalam salat, karena Allah yang mengatakan wa innahu lakabiratan illa 'alal khashiin. Siapa khashiin itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin ketika salatnya berjumpa dengan Allah. Jadi ketika salat itu hakikatnya kita berjumpa dengan, disitulah munajat kita dengan Allah, berdoa meminta supaya kesulitannya dihilangkan. Makanya Imam Dzulqayyim mengatakan kalau orang sempit dadanya sujud, maksudnya salat. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Bahkan Rasul mengatakan kepada Bilal, arihna bis shalah. Ya, istirahatkan badan kita dengan salat. Termasuk juga orang yang banyak sujud itu dijelaskan oleh para ulama bahwa man aktsara minas sujud lillahi, barang siapa yang memperbanyak sujud kepada Allah, istanara wajhu, maka wajahnya akan bercahaya. Dan itu berdasarkan surah Al-Fat ayat 29, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka dalam wajah-wajah mereka karena bekas-bekas sujudnya. Kata sebagian ulama salaf, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhahu bin nahar. Siapa yang banyak salat malamnya, maka akan cerah wajahnya di siang hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kalau kita melihat kebiasaan para ulama salaf itu, mereka kebanyakan meminta doa kepada mereka ingin mati dalam posisi sujud. Jadi para ulama itu kalau meminta kematian, mereka minta kalau bisa matinya dalam posisi sujud. Dan banyak para ulama yang meninggal ketika sujud. Saya sebutkan di antaranya Imam Al-Mubarak Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, atau dikenal dengan Imam Sufyan Al-Thawri. Itu meninggalnya ketika sujud. Dan Sufyan Al-Thawri ini kalau salat kemudian sujud, itu lamanya sama dengan 7 kali tawaf. Bayangkan 7 kali tawaf berapa tuh? Kan lama sujud. Antum bisa melakukan kayak Sufyan Ats-Tsauri, tapi kan antum tidur, tidak bangun-bangun kan itu. Tapi dia sujud seperti 7 kali tawaf. Akhirnya Allah kabulkan meninggal ketika sujud. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kemudian juga di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abi Hazim, kemudian Syekh Nasr Ibn Ali Ibn Nasr Ibn Ali, kemudian Syekh Ya'qub Ibn Ibrahim Ibn Ahmad, Syekh Ahmad Ibn Ali Ibn Hasan, Syekh Muhammad Ibn Husain Al-Marzuki, kemudian Syekh Muhammad Ibn Husain Ibn Ali Asy-Syaibani, dan banyak para ulama ya yang mereka memang ketika meninggal itu dalam posisi sedang sujud. Dan inilah yang menunjukkan alamat dari husnul khatimah. Tapi ini global daripada keutamaan sujud ya, bukannya tilawah, semua sujud ya. Tapi kalau kita fokuskan sedikit kepada sujud tilawah, karena pembahasan surat Al-Insyiqaq 21 ini kan bicara soal sujud tilawah ya. Lah sujud tilawah sendiri hukumnya tidak wajib, dia sunnah. Dia mustahab inda jumhuril fuqaha, dia hanya sunnah saja menurut mayoritas ahli fikih. Artinya kalaupun ditinggalkan tidak ada masalah. Kalau seandainya dikerjakan ya dapat pahala gitu maksudnya. Ya, jadi hanya sunnah saja. Dan kalau seandainya antum membaca Al-Quran kemudian bertepatan dengan 15 ayat sajdah itu, maka cukup mengisyaratkan kepalanya saja, menunjukkan antum sujud tilawah, mengisyaratkan kepalanya saja begini, nah gitu, sambil berdoa subhana rabbiyal a'la. Begitu juga dijelaskan bahwa di antara syurut daripada sujud ini, ishtaratu jumhurul fuqaha li hadas sujud ma yashtaritunahu lisujudi salati. Sebagian jumhur fuqaha memberikan syarat kepada sujud tilawah ini seperti yang disyaratkan dalam sujud salat. Min taharatin, pertama harus suci, kemudian wastiqbalil qiblah, menghadap kiblat, wasatril aurah, kemudian menutup aurat. Walakin aradahum ba'dul ulama, tapi sayang pendapat ini kemudian dibantah oleh sebagian para ulama. Di antaranya Imam Syaukani membantah dan mengatakan laisa fi ahadits sujudut tilawah ma yadullu ala i'tibari an yakuna sajid mutawaddian. Kata Imam Syaukani, tidak disyaratkan sebagaimana pendapat jumhur bahwa sujud tilawah itu harus berwudu. Tidak berwudu pun tidak ada masalah. Karena membaca Quran sendiri kan tidak wajib berwudu. Boleh seseorang tanpa wudu pun baca Al-Quran kan itu. Yang jadi perselisihan itu kecuali wanita haid dan nifas saja. Ya. Tapi sekarang kan kalau ingin keluar dari khilaf kan menurut fatwa ulama kontemporer boleh membaca Quran wanita haid dan nifas itu dari handphone. Ya, karena handphone itu bukan mushaf. Ya, handphone itu alat elektronik yang bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Yang dilarang itu kalau betul-betul pegang mushaf. Nah, itu yang menjadi khilaf ulama. Tapi kalau baca Al-Quran dari handphone, itu sepakat ulama kontemporer dibolehkan. Makanya ibu-ibu dengar ya, kalau ibu lagi haid, lagi nifas, ingin baca Quran, sekarang kan udah handphone kan. Kadang ibu tuh 3 pula handphonenya, satu untuk marketplace, satu untuk
Tokopedia, satunya untuk apa lagi gitu. Ya udahlah intinya. Intinya bahwa tidak mesti wudu. Begitu juga tidak mesti menghadap kiblat, walaupun afdolnya menghadap kiblat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tidak memperbanyak masalah ya dalam masa ini karena waktu juga, apalagi masalah fikih ini kan banyak khilaf. Kita langsung bicara tentang tata cara sujud tilawah saja. Ada beberapa poin. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa sujud tilawah cukup dengan sekali sujud. Jadi ulama sepakat bahwa sujud tilawah itu sekali sujud, bukan 2 kali sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk sujudnya sama dengan bentuk sujud salat. Artinya harus arkan sujud itu, rukun-rukun sujud yang 7 nempel di bumi. Dahi dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Sama dengan sujud salat. Kemudian yang ketiga, tidak disyariatkan berdasarkan pendapat yang paling kuat wallahu alam adanya takbiratul ihram. Ya, dan tidak disyaratkan harus salam. Tidak ada takbiratul ihram dan tidak ada salam. Ya, ini sekali lagi bicara sujud tilawah di luar salat. Ya. Ini yang ketiga, dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian yang keempat, disyariatkan pula untuk bertakbir ketika hendak sujud dan ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Ini berdasarkan keumuman ya, keumuman hadis daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu an. Kemudian yang kelima, lebih utama sujud tilawah itu dimulai dalam keadaan berdiri. Walaupun kita baca Qur'annya duduk, tapi kalau mau sujud lebih utama berdiri kemudian sujud gitu maksudnya. Tapi tidak mengapa kalaupun langsung sujud. Ini kan bicara masalah afdhaliyah saja. Ya. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'i, di antaranya banyak, dan juga sebagian pendapat daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara apa yang harus dilakukan tentang masalah doa-doa. Memang masalah sujud tilawah ini kan doa-doa yang diajarkan Nabi itu banyak. Tapi sayang, doa-doa yang diajarkan yang ma'ruf di masyarakat itu semua lemah. Dan jalannya itu tidak bisa menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga terangkat menjadi hasan li ghairi. Artinya tidak bisa dijadikan hujah. Contohnya umpamanya yang ma'ruf ya di masyarakat itu kalau sujud tilawah adalah bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsana al-khaliqin. Itu kan ma'ruf ya, doa ini dibaca ketika sujud sahwi. Wajahku sujud kepada pencipta yang membentuknya, yang membentuk pendengaran, penglihatan, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Lah hadis ini lemah, tidak bisa terangkat ya. Kemudian juga ada juga doa yang lainnya, Allahumma ktubli biha indaka ajra. Kemudian wa wada'a anni biha wizra wa ja'alaha li indaka duhura wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Ini juga dilemahkan oleh para ulama. Sehingga karena hadis-hadisnya tidak bisa terangkat menjadi hasan li ghairi, tidak bisa dijadikan hujah, maka kembali kepada keumuman bacaan sujud dalam setiap sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ya, jadi semua sujud baca ini. Subhana rabbiyal a'la, atau kalau agak panjang sedikit, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, atau kalau ingin panjang sedikit, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabaraka ahsanal khaliqin, yang terdapat dalam Sahih Muslim. Ya. Ini diantara doa sujud tilawah. Adapun tentang masalah sedikit bicara masalah ya sujud tilawah. Bagaimana kalau seandainya seseorang itu membaca Quran di waktu larangan? Di waktu larangan itu kan ketika matahari terbit di atas kepala, ketika selepas asar, ketika selepas subuh, itu kan waktu-waktu larangan tuh. Orang itu sholat kan itu ya. Maka jumhur ulama mengatakan makruh sujud tilawah itu di waktu-waktu larangan. Selepas subuh, ketika matahari di atas kepala, dan selepas asar. Tapi ulama Syafi'i mengatakan boleh, karena sujud tilawah itu bagian daripada dzatul asbab. Dzatul asbab, sesuatu yang ada sebabnya. Kenapa dia sujud? Karena ada sebabnya membaca tilawah. Maka setiap yang dzatul asbab itu, baik sholat ataupun sujud, maka boleh dikerjakan di waktu larangan. Tapi kalau pendapat jumhur mengatakan makruh, kan itu. Kemudian juga kita lihat di masyarakat nih, kalau imam namanya baca surah Iqra kan, wasjud waqtarib, kebetulan kan di ujung ayat tuh. Ya, bacaan sujud tilawahnya kan, secara otomatis kan langsung sujud. Ya. Apakah setelah kemudian bangkit dari sujud dia membaca ayat lagi? Ini menjadi khilaf para ulama kan. Ada yang membolehkan membaca Quran, ada juga diam sebentar kemudian ruku. Dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Baik dia baca surat yang lain ataupun dia diam kemudian langsung ruku. Ya. Kemudian juga sedikit masalah adalah tentang takbir dalam sujud tilawah. Apakah perlu takbir atau langsung kita nyosor, bahasa kita ya, langsung sujud ya ketika baca wasjud waqtarib langsung sujud, ataukah Allahu akbar pakai takbir dulu ya.
Maka disebutkan di sini anna fuqaha al-madhhab al-arba'ata ittafaqu ala anna al-asla fi sujudi tilawati fi sholati huwa takbir hawiyan wa rafi'an wa huwa mandubun la wajib. Wa in kana kharijus sholati faqad ikhtalafu was-shawabu annahu la takbira wa la taslima wa la tasyahhuda li adami wujudid dalil. Jadi sepakat ulama madhab yang 4 Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi mengatakan kalau dalam salat ya ada takbir. Tapi kalau di luar salat, pertama kata mereka tidak ada takbir, tidak ada salam, tidak ada tasyahud. Artinya langsung sujud 1 kali, baca subhan rabbiyal a'la 3 kali, kemudian sudah, tidak perlu takbir lagi. Ya, hanya sujud, kemudian baca dan bangkit, itu maksudnya. Ya, ini juga masalah perselisihan ulama, tapi boleh menggunakan takbir, boleh tidak. Karena ini sekali lagi ikhtalafu, mereka para ulama berselisih pendapat soal ini. Wallahu alam, ini diantara kesimpulan daripada sujud tilawah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud. Maksudnya orang-orang kafir. Mereka tidak sujud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu justru mendustakan Al-Qur'an. Mereka ketika diperintah sujud tidak sujud. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dan Allah ancam fabasyirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kepada mereka ancaman azab yang pedih. Jadi ketika turun surah An-Najm, ikhwan, surah An-Najm turun itu kan semua manusia sujud, mukmin kafirnya sujud. Lah sebagian sahabat yang hijrah ke Habasyah itu, Utsman, Ja'far dan yang lainnya gitu kan, menyangka bahwa orang-orang musyrik Arab itu sudah masuk Islam semuanya ketika turun surah An-Najm itu. Jadi semua pulang akhirnya. Ketika dari hijrah pertama, rupanya sampai di Mekah tidak ada yang masuk Islam. Ya, mereka hanya sujud saja gitu. Tapi bukan berarti mereka masuk Islam. Makanya kemudian mereka disiksa lagi, balik lagi hijrah ke mana? Ke Habasyah kedua kalinya. Baru ketiga kalinya ke Madinah. Kan hijrah ke Habasyah 2 kali. Artinya orang-orang musyrik itu mereka hanya sujud sekali saja. Tapi ketika mereka diperintahkan sujud, mereka enggan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Mereka menolak sujud. Bahkan mereka cenderung mendustakan Al-Quran. Tapi saya sudah katakan bahwa mereka mendustakan Al-Quran itu takaburan, ya, karena sombong. Bukan karena mereka menganggap Quran itu sebuah kedustaan. Tidak, mereka yakin dengan Quran. Makanya dulu pernah saya ceritakan bagaimana Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah ibn Khalaf, 3 orang ini kan ngintip-ngintip Rasul sedang sholat kan. Tidak ada koordinasi satu yang lainnya. Ketika Nabi SAW 1 hari dia tidak sholat, mereka menunggu di tempat itu, kemudian mereka pulang berpapasan satu dengan yang lainnya. Akhirnya ketahuan, loh, kamu ada di sini katanya, kamu ada di sini. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak datang mendengarkan Rasul sholat karena khawatir diketahui oleh orang-orang musyrik. Tapi Quran itu magnet. Rasul sholat, mereka datang lagi rupanya. Dari sini menunjukkan bahwa lihat bagaimana orang-orang musyrik itu. Di malam hari mereka mencintai Quran, di siang hari mereka memerangi Al-Quran. Makanya Allah mengatakan balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, bahkan orang-orang kafir itu mereka mendustakan Al-Quran. Dan Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silakan. Kan sujud itu kan yang paling bagus. Karena kita udah pakai bahasa kita gimana? Pada dasarnya dalam salat ya, pada dasarnya kita dalam salat itu kan inna salat lafi syughlin. Salat itu kan punya kesibukan sendiri. Artinya bacaan-bacaan salat itu harus berbahasa Arab. Tapi pernah ditanyakan kepada Syekh Muhsin Al-Badr, Profesor Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah taala, boleh enggak sujud itu membaca bahasa Indonesia atau bahasa yang dipahami oleh orang yang sujud? Pemain kalau orang Padang bahasa Padang, orang Sunda bahasa Sunda, orang Sumatera bahasa Sumatera, dan begitu seterusnya. Maka beliau mengatakan boleh, dengan syarat la yuhsin al-arabiyah, dia tidak baik berbahasa Arab. Mungkin mu'alaf dia kan, tak bisa bahasa Arab, atau mungkin kayak orang-orang awam yang tidak bisa bahasa Arab. Tapi kalau dia bisa bahasa Arab, maka sebaiknya ambillah doa-doa yang warid, doa yang warid dari Quran, dari Sunnah, disesuaikan dengan hajat kita. Tapi kata beliau, ya, kata Syekh Profesor Abdul Muhsin Al-Abbad itu, dia boleh, tidak ada masalah. Tapi syaratnya tadi la yuhsin al-arabiyah, dia tidak baik dalam bahasa Arabnya, tidak paham pun bahasa Arab kan, ya itulah yang dia bisa doa. Ya, tetapi sekali lagi kalau yang wajib sholat, karena bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu kan diantara wajibus sholat, dia wajib sholat, maka tidak boleh menggunakan bahasa lain kecuali subhana rabbiyal a'la.
Ya, begitu juga takbiratul ihram yang merupakan rukun. Allahu Akbar tidak bisa diganti Allahu A'zam, atau mungkin di bahasa Indonesia kan apa namanya, Allah Maha Besar, Allah nanggadang atau apa gitu ya kan. Ya tidak bisa juga. Ya harus pakai bahasa Arab kan gitu ya. Karena dulu pernah juga di Malang kan ada orang yang sholat pakai bahasa Indonesia. Jadi Fatihahnya diterjemahkan ya pakai bahasa Indonesia. Ini bid'ah, tidak ada contohnya. Ya harus bahasa Arab kan gitu. Fatihah ya nggak mungkin lah terjemahnya. Dia baca terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Ya, gimana? Ya. Maka ini tidak pernah dicontohkan dan tidak boleh. Ya, adapun doa itu kan di luar daripada bacaan sholat. Ini kan sudah bacaan sholat sudah selesai, cuman dia ingin berdoa tambahan setelah Subhana Rabbil A'la kan. Ya, maka kata beliau dibolehkan selama la yuhsin al arabiyah tadi. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi